Kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an, di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mereka menyembah kepada Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Cara hidup dan istiadat mereka sudah sangat jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib alaihi salam. Kemungkaran, kemaksiatan dan tipu menipu dalam pergaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Kecurangan dan pengkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang, kecurangan dalam takaran dan timbangan menjadi ciri yang sudah melekat dengan diri mereka. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar dan para pemilik modal, sehingga dengan demikian yang kaya makin bertambah kekayaannya, sedangkan yang lemah semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya. Sesuai dengan sunatullah sejak Adam diturunkan ke bumi, bahwa dari waktu ke waktu bila manusia sudah lupa kepadanya dan sudah jauh menyimpang dari ajaran nabi-nabinya, dan bila iblis serta syaitan sudah menguasai suatu masyarakat dengan ajaran dan tuntunannya yang menyesatkan, maka Allah mengutuskan seorang rasul dan nabi untuk memberi penerangan serta tuntunan kepada mereka agar kembali ke jalan yang lurus dan benar, jalan iman dan tauhid yang bersih dari segala bentuk syirik dan persembahan yang batil. Kepada kaum Madian Allah mengutus seorang rasul yaitu Nabi Syuaib, seorang dari mereka sendiri, sedarah dan sedaging dengan mereka. Ia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah, sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau bermudarat, dan sebagai gantinya melakukan sujud kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi termasuk sebidang tanah yang mereka puja sebagai Tuhan mereka. Nabi Syuaib mengatakan kepada mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh Allah, serta membawa kerugian bagi sesama manusia, serta mengakibat kerusakan dan kebinasaan masyarakat. Mereka diajak agar berlaku adil dan jujur terhadap diri sendiri dan terutama terhadap orang lain, meninggalkan perkhianatan dan kezaliman serta perbuatan curang dalam hubungan dagang, perampasan hak milik seseorang dan penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan miskin. Diingatkan oleh Nabi Syuaib akan nikmat Allah dan karunia-Nya, yang telah memberi mereka tanah subur serta sarana-sarana kemakmuran yang berlimpah-limpah dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan anak cucu yang pesat. Semuanya itu menurut seruan Nabi Syuaib, patut diimbangi dengan rasa bersyukur dan menyembah kepada Allah Maha Pencipta, yang akan melipat gandakan nikmat dan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman dan bersyukur. Diingatkan pula oleh Nabi Syuaib, bahwa mereka yang tidak mau sadar dan kembali kepada jalan yang benar, mengikuti ajaran dan perintah Allah yang dibawanya, niscaya Allah akan mencabut nikmat dan karunia-Nya kepada mereka, bahkan akan menurunkan azab-Nya atas mereka di dunia, selain siksa dari azab yang menanti mereka kelak di akhirat ketika dibangkitkan kembali dari kubur. Kepada mereka, Nabi Syuaib menceritakan siksa dan azab yang diturunkan oleh Allah terhadap kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh dan paling dekat kaum Lut yang semua telah menderita dan menjadi binasa akibat kekafiran, keangkuhan dan keengganan mereka mengikuti ajaran serta tuntunan nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka. Diingatkan oleh Nabi Syuaib agar mereka beriktibar dan ingat, bahwa mereka akan mengalami nasib yang telah dialami oleh kaum-kaum itu jika mereka tetap melakukan persembahan yang batil serta tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan jahat. Dakwah dan ajakan Nabi Syuaib disambut oleh mereka terutama penguasa, pembesar serta orang-orang kaya dengan ejekan dan olok-olok. Mereka berkata, "Adakah karena sholatmu, engkau memerintahkan kami menyembah pada selain apa yang telah kami sembah sepanjang hayat kami, persembahan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami dan diwariskan kepada kami? Dan apakah juga karena sholatmu, engkau menganjurkan kami meninggalkan cara-cara hidup sehari-hari yang nyata telah membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi kami, bahkan sudah menjadi adat istiadat kami turun-temurun? Sungguh kami tidak mengerti apa tujuanmu dan apa maksudmu dengan ajaran-ajaran baru yang engkau bawa kepada kami. Sungguh kami menyaksikan kesempurnaan akalmu dan keberesan otakmu."
Ejekan dan olok-olok mereka didengar dan diterima oleh Syuaib dengan kesabaran dan kelapangan dada. Ia sama sekali tidak menyambut kata-kata kasar mereka dengan marah atau membalasnya dengan kata-kata yang kasar pula. Ia bahkan makin bersikap lemah lembut dalam dakwahnya dengan menggugah hati nurani dan akal mereka, supaya memikirkan dan merenungkan apa yang dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka. Dan sesekali ia menunjukkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka, sebagai jaminan bahwa ia menghendaki perbaikan bagi hidup mereka di dunia dan akhirat dan bukan sebaliknya. Ia tidak mengharapkan sesuatu balas jasa atas usaha dakwahnya. Ia tidak pula memerlukan kedudukan atau menginginkan kehormatan bagi dirinya dari kaumnya. Ia akan cukup merasa puas jika kaumnya kembali kepada jalan Allah. Masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bersih dari segala kemaksiatan dan adat istiadat yang buruk. Ia akan menerima upahnya dari Allah yang telah mengutuskannya sebagai rasul yang dibebani amanat untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya sendiri. Kaum Syuaib akhirnya merasa jengkel dan jemu melihat Nabi Syuaib tidak henti-hentinya berdakwah bertablik pada setiap kesempatan dan di mana saja ia menemui orang berkumpul. Penghinaan dan ancaman dilontar kepada Nabi Syuaib dan para pengikutnya akan diusir dan akan dikeluarkan dari Madian jika mereka mau menghentikan dakwahnya atau tidak mahu mengikuti agama dan cara-cara hidup mereka. Berkata mereka kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek, "Kami tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nasihat-nasihatmu tidak mempunyai tempat di dalam hati dan kalbu kami. Engkau adalah seorang yang lemah fisiknya, rendah kedudukan dalam pergaulan, maka tidak mungkin engkau dapat mempengaruhi atau memimpin kami yang berfisik lebih kuat dan berkedudukan yang lebih tinggi darimu. Andai tidak karena kerabatmu yang kami segani dan hormati, niscaya engkau telah kami rajam dan sisihkan dari pengaulan kami." Nabi Syuaib menjawab, "Aku tidak akan menghentikan dakwahku atas risalah Allah yang telah diamanahkan kepadaku, dan janganlah kamu mengharapkan bahwa aku maupun para pengikutku akan kembali mengikuti agamamu dan adat istiadatmu setelah Allah memberi hidayahnya kepada kami. Pelindunganku adalah Allah yang maha berkuasa dan bukan sanad kerabatku. Dialah yang memberi tugas kepadaku dan dia pula akan melindungiku dari segala gangguan dan ancaman. Adakah sanak saudaraku yang engkau lebih segani daripada Allah yang maha berkuasa?" Sejak berdakwah dan bertablik menyampaikan risalah Allah kepada kaum Madian, Nabi Syuaib berhasil menyedarkan hanya sebagian kecil dari kaumnya, sedang bagian yang terbesar masih tertutup hatinya menerima cahaya iman dan tauhid yang diajar oleh beliau. Mereka tetap keras kepala mempertahankan tradisi, adat istiadat dan agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Itulah alasan mereka satu-satunya yang mereka kemukakan untuk menolak ajaran Nabi Syuaib, dan itulah benteng mereka satu-satunya tempat mereka berlindung dari serangan Nabi Syuaib atas persembahan mereka yang batil dan adat pengaulan mereka yang mungkar dan sesat. Di samping itu, jika mereka sudah merasa tidak berdaya menghadapi keterangan-keterangan Nabi Syuaib yang didukung dengan dalil dan bukti kebenaran yang nyata, mereka lalu melemparkan tuduhan-tuduhan kosong seolah-olah Nabi adalah tukang sihir dan ahli sulap yang ulung. Mereka telah berani menentang Nabi Syuaib untuk membuktikan kebenaran risalahnya dengan mendatangkan bencana dari Allah yang ia sembah dan menganjurkan orang menyembahnya pula. Mendengar tentangan kaumnya yang menandakan hati mereka telah tertutup rapat-rapat menerima cahaya agama dan wahyu yang ia bawa, dan bahwa tiada harapan lagi akan menarik mereka ke jalan yang lurus serta mengangkat mereka dari lembah syirik dan kemaksiatan serta pergaulan buruk, maka memohonlah Nabi Syuaib kepada Allah agar menurunkan azab siksanya kepada kaum Madian agar menjadi ibroh dan peringatan bagi generasi-generasi yang mendatang. Allah yang Maha Kuasa berkenan menerima permohonan dan doa Syuaib, maka diturunkanlah di atas mereka hawa udara yang sangat panas yang mengeringkan kerongkongan karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air, dan membakar kulit yang tidak dapat diobati dengan berteduh di bawah atap rumah atau pohon-pohon. Di dalam keadaan mereka yang sedang bingung, panik berlari-lari ke sana kemari, mencari perlindungan dari terik panasnya matahari yang membakar kulit dan dari rasa dahaga karena keringnya kerongkong, tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal, lalu berlarilah mereka ingin berteduh di bawahnya. Namun setelah mereka berada di bawah awan hitam itu dengan berdesak-desak dan berjejal-jejal,
Jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api dari awan hitam itu, diiringi oleh suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat, sementara bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya menjadikan mereka berjatuhan, tertimbun satu di bawah yang lain dan melayanglah jiwa mereka dengan serta-merta. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian yang menimpa kaumnya dan berkata kepada para pengikutnya yang telah beriman, "Aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah, menasihati dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, serta persembahan batil mereka, dan aku telah memperingatkan mereka akan datangnya siksaan Allah bila mereka tetap berkeras hati, menutup telinga mereka terhadap suara kebenaran ajaran-ajaran Allah yang aku bawa. Namun mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Karenanya tidak patutlah aku bersedih hati atas terjadinya bencana yang telah membinasakan kaumku yang kafir itu." Saudara-saudara yang budiman, itulah kisah Nabi Syuaib menghadapi kaumnya kaum Madian. Dari cerita ini selalu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa apabila seseorang telah melenceng dari norma agama bahkan menentang aturan syariat, maka Allah akan menurunkan azab pada mereka. Semoga kita ditetapkan keimanannya dan selalu mengikuti ajaran agama Islam dengan baik dan benar.